Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Masih bersama dengan Bu Nisa. Waktu lalu kita sudah membahas mengenai metode ilmiah. Nah, pada pembahasan kali ini, Ibu akan fokuskan ke salah satu proses dari metode ilmiah, yaitu pengukuran. Ya, kita langsung masuk ke slide berikutnya, kita masuk ke materi. Di sini ada pengukuran. Apa sih pengukuran itu? Pengukuran ini sebagian dari pengamatan. Kalian pasti pernah melakukan yang namanya mengukur, bukan? Coba deh sebutin. Pasti semua orang, termasuk kalian, pernah melakukan yang namanya pengukuran. Misalnya nih, kalian pernah mengukur tinggi badan atau mengukur suhu tubuh ketika sakit. Nah, berarti kalian sudah melakukan salah satu kegiatan dari pengamatan, yaitu namanya pengukuran tinggi badan dan pengukuran suhu badan. Nah, mengukur ini merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan dan kegiatan utama dalam pembelajaran IPA. Jadi pengukuran di sini yaitu merupakan suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, di dalam kalimat mengenai pengukuran di atas tadi yang Ibu sebutkan, ada dua istilah yang nantinya akan sering kita gunakan pada pembahasan selanjutnya. Apa ayo tadi istilahnya? Yap, ada besaran dan ada satuan. Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Istilah yang erat kaitannya dengan pengukuran adalah besaran dan satuan. Apa sih besaran dan satuan itu? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Ya, besaran di sini merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Kalian bisa lihat pada gambar, di sini ada gambar batang pohon yang diukur menggunakan jari atau jengkal, kemudian ada yang diukur menggunakan meteran. Nah, di sini panjang kayunya 100 cm jika diukur dengan alat ukur meteran. Kemudian ada panjang kayu yang diukur dengan jengkal atau dengan jari yaitu 4 jengkal. Nah, panjang kayu di sini adalah besaran. Sedangkan 100 ini adalah nilai. Sementara yang disebut sentimeter ini adalah satuan. Jadi, yang dinamakan besaran itu adalah panjang kayu, sesuatu yang bisa diukur. Sementara 100 di sini adalah angka atau nilai. Kemudian sentimeter di sini adalah satuan. Sampai di sini paham? Ya, di sini dalam mengukur sesuatu ada pengukuran atau perhitungan satuan baku, ada yang tidak satuan baku. Satuan baku di sini adalah sentimeter, 100 cm. Sementara yang 4 jengkal di sini bukan perhitungan satuan baku. Ya. Untuk menghitung satuan baku ini sangat penting ya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, karena kan tidak mungkin jika ditanya berapa panjang meja 5 jengkal, kan tidak mungkin. Pasti biasanya kan berapa panjang meja, entah itu 50 cm atau 1 meter gitu kan, kita nyatakan dengan satuan internasional, satuan baku. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Baik, masih di pembahasan besaran. Besaran di sini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada besaran pokok dan besaran turun. Apa sih perbedaan dari keduanya? Yuk kita simak. Kita masuk ke slide berikutnya. Ya, besaran pokok. Besaran pokok di sini yaitu besaran awal yang telah ditentukan terlebih dulu. Sementara besaran turunan di sini yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Terdiri dari apa saja sih besaran pokok itu? Yuk kita langsung ke slide selanjutnya. Ya, bisa kalian lihat di gambar, ini ada sebuah roda
yang berisi besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok di sini terdiri dari intensitas cahaya, jumlah zat, kemudian panjang, massa, waktu, arus listrik, dan suhu. Ya, untuk besaran pokok panjang di sini satuannya yaitu meter, sementara untuk massa yaitu satuannya kilogram, untuk waktu yaitu sekon, kemudian kuat arus yaitu satuannya ampere, kemudian suhu satuannya yaitu Kelvin, kemudian intensitas cahaya yaitu satuannya CD atau kandela. Kemudian ada jumlah zat yaitu satuannya mol. Kemudian ada yang namanya besaran turunan. Besaran turunan di sini terdiri dari luas, yaitu dengan satuannya meter persegi. Kemudian ada volume, yaitu satuannya meter kubik. Ada kecepatan dengan satuan meter per sekon. Ada percepatan dengan satuannya meter per sekon kubik. Meter per sekon persegi. Kemudian ada gaya dengan satuannya Newton. Ada usaha dengan satuannya Joule. Ya, agar kalian bisa melihat lebih rincinya, yaitu besaran pokok dengan satuannya, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, di sini bisa kalian lihat ya, besaran pokok dan satuannya yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, di slide sebelumnya ada besaran panjang. Jadi besaran panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat ini termasuk dalam besaran pokok. Bisa dilihat panjang satuan internasionalnya yaitu meter dengan dilambangkan M. Kemudian ada massa, satuannya kilogram, lambangnya kg. Ada waktu, satuan internasionalnya second dengan lambang S. Kemudian ada suhu, satuannya Kelvin dengan lambang K. Ada kuat arus, satuan internasionalnya ampere dengan lambang A. Intensitas cahaya, satuan internasional kandela atau CD. Kemudian ada jumlah zat, satuannya mol, lambangnya mol dengan huruf kecil semua. Kemudian berikutnya, nah di sini ada sebentar ya, besaran turunan. Nah ini lebih detailnya kalian lihat. Besaran turunan terdiri dari apa saja? Ada luas, ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, ada tekanan, ada usaha, dan ada massa jenis. Nah, luas, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha, massa jenis ini adalah turunan dari besaran pokok. Makanya mereka ini dinamakan besaran turunan. Luas, lambang besarannya A, lambang satuannya meter persegi. Kenapa meter persegi? Kenapa dia meter? Karena luas ini adalah turunan dari besaran pokok yaitu panjang. Jadi panjang ini kan tadi satuannya meter. Nah, karena di sini luas ini adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, sehingga kan panjang kali panjang, meter kali meter. Nah, ditulislah lambang satuannya meter persegi. Jadi meternya ada 2, meter persegi. Kecepatan, lambang satuannya meter per sekon. Kemudian ada percepatan, meter per sekon persegi. Kemudian ada gaya, Newton atau kilogram meter per sekon. Ada tekanan, kilogram meter per sekon, per meter sekon. Kemudian ada usaha, ada massa jenis. Nah, di sini contohnya misalnya kecepatan. Kenapa kecepatan lambang satuannya meter per sekon? Ada yang tahu? Ya, betul ya. Kenapa? Karena kecepatan ini adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, yaitu panjang dan waktu. Panjang di besaran pokok, panjang itu kan lambang satuannya adalah meter. Ya kan? Nih, satuannya kan meter, panjang. Sementara waktu kan second. Nah, pada besaran turunan kecepatan, ini kan diturunkan dari besaran pokok dari panjang dan waktu. Maka itu lambangnya meter per second. Tuh.
Sampai di sini paham anak-anak? Kalau kalian sudah memahami, kita lanjut ke konversi satuan. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu konversi satuan. Ya, apa sih konversi satuan itu? Ya, secara umum konversi satuan ini yaitu mengubah nilai suatu sistem satuan ke nilai satuan yang lain. Seperti apa? Ini pasti kalian sudah pernah mempelajarinya di SD. Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada konversi satuan panjang. Kalian pasti pernah kan? Jadi konversi sini mengubah nilai. Misal, di sini kan ada tangga. Ada tangga satuan panjang. Yang paling atas ada kilometer, kemudian ada hektameter, ada dektameter, ada meter, desimeter, sentimeter, dan yang paling bawah milimeter. Nah, setiap turun satu tangga yaitu dikali 10. Sementara jika naik satu tangga dibagi dengan 10. Ini adalah konversi satuan panjang. Nah, berikutnya ada konversi satuan berat. Bisa kalian lihat di sini. Ada kilogram, ada ons, ya kan? Ada dekagram, ada gram, desigram, sentigram, dan miligram. Sama ya, di sini ketika turun satu tangga dikalikan 10, jika naik satu tangga dibagi 10. Contohnya di sini misalnya ada 1 gram berapa mili? Oh, 1 gram berarti 1000 mili. Kemudian 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ton sama dengan 1000 kilo. Kemudian 1 kuintal sama dengan 100 kilo. 1 kilo sama dengan 10 kubik ton. Kemudian 1 kilo sama dengan 10 ons. Ini adalah konversi satuan berat. Nanti di akhir di materi selanjutnya akan Ibu berikan contoh soalnya seperti apa. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, di sini ada konversi satuan volume. Volume di sini adalah dari besaran turunan ya. Beda seperti yang tadi satuan berat dan panjang atau massa. Berat itu massa ya. Karena sebenarnya beda istilah penyebutan di kehidupan sehari-hari. Massa itu sering dikaitkan dengan berat. Nah, yang tadi massa dan panjang itu adalah besaran pokok. Sekarang masuk ke konversi satuan volume, masuk ke besaran turunan ya ini ya. Bisa kalian lihat di sini. Konversi satuan. Ya, seperti yang kalian lihat, di sini ada 2 tangga konversi satuan volume yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tangga konversi satuan volume dengan satuan kubik. Kemudian ada juga tangga konversi satuan volume dalam liter. Nah, antara kedua tangga konversi satuan ini dapat dinyatakan dalam persamaan yang menyatakan hubungan erat antar tangga konversi satuan. Seperti yang kita lihat ya. Satuan volume kubik mencakup ada kilometer kubik, ada hektometer kubik, ada dekameter kubik, kemudian meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Nah, berikutnya nih di sebelahnya, konversi satuan volume liter. Satuan volume liter di sini ada beberapa macam, di antaranya ada kiloliter, hektoliter, atau yang disingkat dengan HA, kemudian ada dekaliter, ada liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Apa sih Bu Nisa antara hubungan keduanya antara konversi satuan volume kubik dengan volume liter? Ya, jadi gini anak-anak, perlu kalian ketahui atau boleh dicatat karena tidak ditampilkan ya di sini ya oleh Ibu. Jadi boleh kalian catat. Jadi 1 desimeter kubik ini sama dengan 1 liter. Jadi 1 dm kubik itu sama aja dengan 1 liter. Kemudian 1 meter kubik itu sama aja dengan 1 kiloliter.
Dan 1 cm kubik itu sama dengan 1 mililiter gitu. Jadi ini perlu kalian catat ya, perlu kalian ketahui. Maaf ya, tidak Ibu tampilkan di slide. Jadi Ibu ucapkan saja, Ibu jelaskan saja. Ya, slide terakhir yaitu mengenai konversi satuan luas. Nah, untuk satuan luas dilakukan dengan cara mengkali 100 setiap kenaikan satuan dan membagi 100 setiap penurunan satuan. Jadi, setiap naik itu dikali 100 dan jika turun 1 tangga dibagi 100. Nah, bisa dilihat di sini ada 1 kilometer, itu bukan 1 km2 ya, itu di sini maksudnya 1 kilometer persegi. 1 kilometer persegi sama dengan 1 juta meter persegi. 1 hektometer persegi sama dengan 10.000 meter persegi. Bisa kalian lihat ya. Kemudian 1 dekameter persegi sama dengan 100 meter persegi. Kemudian ada 1 desimeter persegi sama dengan 0,01 meter persegi. 1 cm persegi sama dengan 0,001 meter persegi. Ada 1 mm persegi sama dengan 0,00001 meter persegi. Kemudian ada 1 meter persegi sama dengan 100 desimeter persegi. 1 meter persegi sama dengan 10.000 cm persegi. 1 meter persegi sama dengan 1 juta milimeter persegi. Dan yang terakhir 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai pengukuran. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Di sini nanti ada 2 ya, ada 2 materi ya, 1 materi pengukuran, satunya lagi adalah contoh soal mengenai konversi satuan. Baik anak-anak, bagaimana, paham? Jika ada yang mau ditanyakan, tulis komentar di kolom komentar. Tunggu ya.